Huruf ya, nah, enak mana ini lagi kanan apa kiri yang ini nek ora banter tak undang loson huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, para kiai kang kula hormati, saya juga punya pantun. Wit kantil neng pinggir kali, ana kerdus nggo wadah duren. Pak Wakil cakep sekali, Pak Agus Lurah juga keren. Jadi pantune separuh Jawa separuh Melayu ya. Seluruh jajaran pemerintah, Pak Wakil, Pak Sek yang hari ini hadir, Pak Kapolsek, Pak Danramil, yang kita cintai dan kita banggakan, Pak Lurah ini. Pantes Lurah keren, jenggoten. Terus apa mana ini? Semuanya pokoknya yang hadir, Ketua NU dan seluruh Banom Muslimat yang tadi sudah jadi tim paduan suara. Alhamdulillah kalau Muslimat sini beda sama Muslimat di tempat saya. Kalau Muslimat sini baunya masih bau fresh care. Kalau tempat saya bau PPO. Ya, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini acara apa namanya, hari jadi desa, ulang tahun desa Mekar Kota Raya. Di ulang tahun desa yang ke-42 desa Kota Raya, dengan menyelenggarakan tasyakuran yang luar biasa. Bahkan jarang sekali saya menemukan tasyakuran di wilayah Sumatera itu ada kepala sapinya. Ini ada ingkung kepala sapi. Ini keren loh ini. Nanti tak jelaskan hubungannya kepala sapi sama ulang tahun desa itu apa. Ada itu hubungannya. Jadi yang pertama, manusia hidup itu jangan lupa untuk bersyukur. Itu dok. Yang pertama jangan lupa. Nah, wujud syukur itu cuma satu. Apa? Iman. Jadi orang itu kalau mau bersyukur pertama kali harus beriman. Iman kepada apa? Kepada yang memberi asal usul. Jadi dunia ini semua ada asal usulnya. Nah, yang nggak ada asal usulnya itu Allah. Karena yang membuat asal usul. Maka manusia di dunia ini cuma satu kuncinya ya, iman. Iman itu apa? Ya mengakui bahwa semua yang ada ini Allah yang buat. Karena dunia dan seisinya ini dibuat sama Allah, setelah itu terserah. Jadi dunia ini dibuat sama Allah, setelah itu terserah. Terserah siapa? Terserah manusia. Nah, makanya Allah itu cuma minta satu, akui bahwa yang buat itu Allah. Maka kita beriman dengan berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka siapapun yang sudah berikrar
bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan itu selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah beres. Urusan dia di dunia sampai ke akhirat itu sudah beres, udah paripurna. Makanya terserah setelah itu ada yang terus patuh, ada yang terus double, ada yang nakal, ya terserah. Yang penting sampean jangan lupa bahwa mengakui Allah. Nah itu kunci hidup di dunia. Makanya setelah itu terserah. Sampean mau hidup di dunia seperti apa, silahkan. Boleh apa saja. Misalnya sampean tiba-tiba di sini menjadi seorang pengusaha sawit, terserah. Sawit mau sampean jadikan apa, terserah, nggak ada yang larang. Sampai sampean kaya, sugih gitu, dari jualan sawit, bikin minyak sawit, apa aja terserah, nggak ada yang larang. Yang diminta Allah itu cuma satu, sampean akui bahwa itu nggak akan pernah terjadi kalau Allah nggak bikin sawit, itu dong. Jadi iman itu cuma gitu dong. Sampean di dunia terserah, telo itu mau sampean apakan, sakarepmu. Mau bawa gawe tepung ya terserah, mau sampean bikin gatot ya terserah, pakai sapi ya terserah. Sampai sampean bisa jadi kaya karena berusaha dengan modal telo, itu boleh. Habis itu nikah 7 boleh. Bagaimana boleh? Ya nggak boleh itu lupa bahwa kita harus mengakui bahwa itu terjadi karena Allah bikin telo. Itu enggak. Jadi mengakui bahwa asal usulnya dari Allah. Sampai jadi manusia tiba-tiba pinter, sekolah, terus punya gelar pitulas, saking rajinnya sekolah, sampai buat sekolahan, orang belajar di situ, sampai dikenal sebagai profesor doktor. Itu nggak ada orang larang, terserah. Yang sampean harus akui cuma satu, itu semua bisa terjadi karena Allah bikin otak. Berarti kayak uteknya ya ruwet aja. Atau sampean tiba-tiba dicintai banyak wanita, di sana istri, punya anak, kaya, anaknya pinter semua, punya 10 istri, terserah, boleh, nggak ada orang larang. Allah hanya minta satu, terima kasih karena Allah sudah bikin burung, cuman itu dong. Loh. Jadi konsep hidup makanya yang pertama itu iman kan. Lah iman itu cuma gitu tak. Loh itu. Sahabat itu, iman itu cuma gitu tak. Sampai jadi orang kaya karena jadi pengusaha, kontraktor, bikin rumah. Mau tingkat 100 nggak ada orang larang. Yang harus zaman ingat itu cuma satu, alhamdulillah Allah bikin batu. Mana itu tak? Sampai punya pabrik skincare, sampai triliunan pengusaha skincare. Dari situ sampean hidupnya foya-foya terserah. Allah hanya minta satu, jangan lupa berterima kasih karena Allah sudah bikin muka. Nah orang-orang ini orang-orang skincare, bokong tok ya nggak ada skincare. Nah itu makanya Allah itu mintanya cuma akui bahwa segala asal usul ini iktikad kita itu dari Allah. Setelah itu terserah, gak ada orang sakarepmu. Rasulullah jadi terserah sakarepmu. Isma syi'ta fa innaka mansurun. Hiduplah sesukamu, tapi suatu saat kamu butuh pertolongan. Jadi makanya enak hidup di dunia ini. Makanya nggak ada orang larang. Ini
Nasi mestinya dibikin apa? Warung Padang, tiba-tiba males ada gawe gendang. Ada yang gawe dodol, nggak ada masalah. Makanya sekarang buktinya, dulu orang mengatakan minyak itu harus dari kelapa. Tiba-tiba ada orang bisa bikin minyak dari sawit. Ada tiba-tiba ada orang bisa bikin karet dari minyak. Semua terserah, tergantung kepintaran manusia. Makanya orang sekarang tambah lama tambah pintar, karena dunia terserah. Besi sampai jadikan parang boleh, sampai jadikan senso boleh. Pada satu saat dadekke mik ya oleh, ora ono sing larang. Cuman manusia harus mengakui bahwa itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah nggak bikin besi. Gimana itu tak? Nah besi nggak bisa diolah nih Allah, orang gawe akal gaenane Gusti Allah. Nah akal tercipta karena Allah bikin jasad tercipta karena ada orang tua dan bulat lah. Nah itu makanya hidup tidak boleh lupa asal usul. Itulah asal usul segala di dunia adalah Allah. Nah, setelah Allah, dunia dan seisinya ini ada karena manusia. Itu ada karena manusialah yang membuat dunia ini bergerak. Makanya dunia itu berubah karena ada manusia. Coba kalau nggak ada manusia, dunia ya dari dulu ya nggak akan berubah. Sungai itu kalau cuma dihuni buaya, ya cuma dia gitu aja dari dulu. Kalau ada kambing lewat caplok, ya buaya nggak pernah berubah. Dunia ini kalau dihuni oleh kambing, ya kambing dari dulu nggak pernah berubah, ya tetap mbek. Mana ada kambing berubah terus tiba-tiba kambing bangun masjid, ya nggak ada. Coba dunia ini kalau isinya jin itu, memang ada perubahan jin? Nggak ada perubahan, dari dulu ya sebegitu jin. Sampean hitung aja dunia ini, seandainya nggak ada manusia, apakah dunia ini akan berubah? Ya nggak berubah. Buktinya apa? Hutan ini ribuan tahun dihuni sama singa, sama gajah, nggak pernah berubah. Begitu kedatangan transmigran berubah ini kampung. Pohonnya habis, batunya habis, sungainya dipotas ya habis. Ya kan? Berubah ketika ada manusia. Sebelum ada manusia ya nggak berubah. Gunung ditunggu terenggiling sekian lama, landak ya gunung tetap begitu. Begitu ada manusia, gunung jadi kebun, berubah. Sungai dibendung jadi PLTU, PLTA. Nah, itu. Lapangan ini dihuni oleh tikus ribuan tahun, nggak pernah berubah. Ini waktu tikus di sini nggak berubah. Sampai datang jadi lapangan, jadi ramai. Nah itu. Maka dunia ini yang kedua berubah karena ada manusia. Dan manusialah pusat perubahan. Makanya saya kadang di mana-mana sering kalau kita sudah menyadari bahwa sistem perubahan dunia ini karena manusia, nyuwun tulung bikinlah patung manusia. Duh, ayo ini Pak Wabub biar tahu dunia yang diurus manusia ini sudah seperti apa, biar tahu. Makanya jangan kemudian oh ini bikin patung disembah, ya jangan disembah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu yang terbaik. Maka perubahan dunia ini karena ada manusia. Maka saya sarankan nanti Pak Lurah bikin patung. Kaget tuh sampean, ono kiai kok ngomong gawe patung. Gawe patung yang bagus, dicat sing apik gitu lah. Nah, jadi yang bagus patung. Untuk apa? Biar sampean ngerti perkembangan manusia itu sudah seperti apa.
Ya, lho ngene lho ana menungso kambrukan ngono ya rame. Nek yen menungso ono wedhus ya ora. Ya ada ini kadang ya. Nah, jadi dunia ini berubah dan bergerak karena manusia. Maka kadang saya itu sarankan sekolahan bikinlah patung manusia. Bila perlu di depan masjid itu kayak ono pojokan ono patungnya bila perlu. Biar tahu desa apa suka Utaraya coba bikin patung taruh di balai desa gitu. Terus kita hitung dunia yang sudah bergerak karena manusia itu apa saja. Kan kita bisa hitung. Manusia punya rambut. Rambut manusia itu menggerakkan pabrik topi. Lu pabrik topi itu asetnya triliunan sampean. Jangan salah. Melahirkan pabrik peci dari yang warna putih sampai warna hitam itu karena ada rambut. Setelah itu ada dari rambut melahirkan pabrik gunting warna cukur. Itu pemilik pabrik gunting itu triliunan asetnya. Kalau Pak Bupati mikir aset daerah, bikinlah hitung patung manusia itu. Biar sampean juga ikut kebagian kekayaan karena industri manusia. Ada yang lihat rambut bikin pabrik semir. Itu kaya semua pemilik pabrik semir dari yang abang sampai yang hijau. Ada dari pabrik semir karena orang lihat rambut melahirkan pabrik sampo. Mulai Surslik sampai Emeron sampai Merang itu duit tak uang semua itu duit semua itu. Tiba-tiba ada minyak rambut Bris SBY apa itu dulu kok SBY Gesbi Tanco woi orang areh udah kenal kalau yang muda gitu. Itu manusia baru di kepala tok. Begitu masuk kebun sawit lihat rambut ono tumone gawe pabrik pedi tok. Baru dari kepala itu baru kepala itu kita gak bisa hitung. Coba sabar hitung orang yang hidup dari rambut manusia itu berapa ratus juta bisa hidup di dunia dan itu menggerakkan kehidupan. Yang pabrik sampo mereknya Merang, basicnya adalah apa? Damen, ngambil dari sekam. Yang basicnya adalah lidah buaya, nanem lidah buaya. Itu perkebunan hasilnya di mana-mana. Ayo coba, ayo sekali ini kita mikir, ayo. Setelah kita berterima kasih kepada Allah karena yang bikin, setelah itu dunia digerakkan oleh manusia. Kita hitung satu-satu. Sampai nggak pernah mikir ini, makanya hidup itu susah karena yang dipikir itu beli. Nggak pernah coba kita mikir bahwa manusia dipikirkan orang lain menghasilkan industri besar. Kita lihat manusia hasilnya masalah sing utang loh. Terus itu kepala aja kita ngitung nggak rampung. Ini menghasilkan pabrik anting-anting. Begitu budak menghasilkan pabrik pendengaran. Triliunan. Jerman bisa menghidupi beberapa harganya. Lihat muka, ada jerawat melahirkan pabrik skincare. Begitu lihat alis ini ada pabrik pensil alis. Lihat idep kurang panjang pabrik idep. Lihat mata pabrik kacamata. Lihat ini terus pabrik softland. Pipi kurang bagus melahirkan pabrik blush on. Apal aku bojoku wedok. Itu negara Prancis itu bisa hidup karena raine menungso. Ayo, urip karena raine menungso. Begitu turun ke bawah lihat bibir jebleh putih melahirkan lipstick. Triliunan itu, bahkan sing dodol lipstick rano dodol lipstick tapi ngetokno pupu kan rano hubungan kuwi. Loh, berapa triliun aset manusia dari bibir.
Begitu lihat untu, yang satu bikin odol, yang satu bikin sikat gigi dari merek Botoden sampai Sensoden. Ya kan, begitu lihat gigi monyong melahirkan pabrik behal. Ayo, berapa triliun dan berapa profesi orang sampai melahirkan apa? Sekolahan dokter gigi, dokter mata, dokter kulit. Iku lagi sakndasi dunia bisa bergerak karena itu. Ayo, ini hebatnya manusia. Jadi ketika kita mau berpikir jauh, mikir menungso sih. Lihat jari melahirkan pabrik ketokan kuku, kukunya kusem melahirkan pabrik kutek. Kurang dikutek kok kurang resik, manikur pedikur. Wah, ayo. Nek ora iso manikur pedikur boleh godhong serut dikosoki. Loh itu baru di sini, belum ke bawah udel. Ngisore udel. Itu duit tok coba, uang tok lo ya. Ngisore udel melahirkan pabrik katok, pabrik rok, jerone melahirkan pabrik simpak, sampai sing bentuk segitiga, sampai sing bentuk T. Oh no kabeh. Mulai sing terancang-terancang gaenan Sony. Itu simpak tahun 90-an, mereknya Sony. Nek neng pondok khusus untuk wong sing gudiken. Nggak, terus ke kulitnya ki kantil cah pondok neng gon mereknya Sony tawarek keratak mana nih. Nah ini coba ke belakang Gusti Allah lihat apa bikinkan silit. Oh, silit tidak apa kok silit? Itu menghasilkan apa? Dari situ melahirkan pabrik pempes. Sandonya itu berapa triliun orang punya usaha bikin pempes, triliunan asetnya. Kalau dari lubang itu keluarnya lancar, melahirkan pabrik intrustop, diapet, duit toh di situ bawa bot. Coba, begitu nggak bisa keluar melahirkan pabrik Dulkolak. Belum lagi depannya itu lahir rumah sakit BKIA, lahir pil KB, lahir kateter. Wah itu duit tak di situ. Ya Allah, loh. Nah itu maka berikutnya manusia jangan lupa kamu terhadap manusia bahwa setelah Allah bikin perekayasa berikutnya adalah manusia. Makanya manusia itu perekayasanya paling mutlak, yang lain nggak ada. Ayo coba, apakah dunia berubah karena ada gajah? Dari dulu ada gajah yo, orang berubah. Tapi dari manusia dunia mulai berubah semenjak Allah menurunkan Nabi Adam. Baru dunia berubah, baru dunia kerasa ada makhluk yang luar biasa namanya manusia, mulai kelahi, mulai apa. Maka manusia nggak boleh lupa asal usul manusia. Makanya Allah menjelaskan bahwa asal usul manusia namanya Adam dan Hawa. Ini manusia pertama, melahirkan peradaban pertama. Bahwa Nabi Adam pertama dikirim ke sini dari langit sana, alien manusia itu turun dari langit ke-7 ke langit 1, dipisah sama istrinya namanya Siti Hawa selama 300 tahun, dipertemukan oleh Allah di mana? Di tempat di ujung dunia sebelah sana yang dikasih nama Jabal Rohmah. Itu asal usul manusia. Itu boleh dilupakan, nggak boleh, kamu jangan lupa asal usul, karena dari situ kamu akan tahu bahwa dulu manusia pertama turunnya di sana. Setelah itu ada generasi berikutnya, sampai akhirnya manusia lupa asal usul yang pertama, lupa kepada Allah. Akhirnya Namrud menyebut diri, sayalah sang pencipta, dan manusia udah lupa asal usul yang pertama. Maka Nabi Ibrahim mencari asal usul pertama, asal usul Nabi Adam. Maka mencari dengan anaknya sama istrinya,
ketemulah sebuah tempat yang sudah runtuh, ditata ulang sama Nabi Ibrahim. Tata ulang yang disebut awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, dibangun ulang namanya Ka'bah. Habis itu terus nitipkan anak di situ. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan kebetulan doanya saking manjurnya sampai kakinya tapak kaki muncul di situ. Oleh Allah jangan dihilangkan biar manusia nanti nggak lupa asal usulnya. Tempat itu disebut makom Ibrahim. Siti Hajar di situ mulai mencari air. Awal muasal manusia mencari air ke sana ke sini. Tempatnya ditandai dengan Sofa Marwah. Nabi Ismail membangun Ka'bah ditandai dengan Hijr Ismail. Sampai akhirnya manusia selalu diingatkan, hingga akhirnya Nabi terakhir mengingatkan kembali, jangan lupa kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad mulai mengingatkan kembali kepada manusia apa? Bahwa sejarah masa lalu jangan dilupakan. Makanya Islam menaruh sejarah masa lalu menjadi salah satu rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Kenapa ibadah haji? Agar orang tidak lupa jejak para pendahulu. Dan Nabi Muhammad gak pernah lupa, setiap sholat pasti menyebut kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Makanya umatnya diajari jangan lupa, kalau kamu punya masa lalu haji umrah kalau bisa. Kalau nggak bisa karena kita sudah jauh online, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka kita dimanapun suruh menghadap ke sana. Agar apa? Tidak lupa kepada asal usul dunia, karena nanti pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah. Jadi makanya kita ini nggak boleh lupa. Makanya ketika kita setiap sholat jangan lupa sejarah masa lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi dibangun oleh Nabi Muhammad, maka kita selalu menyebut Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi Islam itu juga mengajarkan jangan kamu lupakan sejarah masa lalu, bahkan jejak-jejak masa lalu jangan kamu lupakan. Karena apa? Orang tidak bisa hidup tanpa masalah lalu, tanpa asal usul. Makanya begitu sampai sana kita tengok, oh asal usulnya manusia ternyata di Jabal Rahmah. Ini adalah awal manusia. Yang dari sini kemudian manusia menyebar ke beberapa negara. Yang salah satunya kemudian menyebar ke Indonesia. Itu semuanya dari puncak Masjidil Haram, dari puncak Jabal Rahmah itu. Awalnya semua dari situ. Makanya Arab dan sekitarnya makanannya sudah habis. Karena awal manusia itu dari sana. Apalagi Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. Saat dhira' itu segini. Kalau 60 dhira' berarti sekitar 50 meter. Berarti Nabi Adam itu sehari mangan sekintal itu kurang. Makanannya makanan habis, hutannya gundul, sungainya mengering, wonge gede. Coba aja di sini. Dulu binatang masih banyak, sekarang terenggiling susah. Celeng mulai susah. Kijang mulai nggak ada, gajah mulai hilang, harimau mulai hilang. Karena apa? Ketekan sampean. Ini dunia paling rakus itu ya iki sanane dipangan.
Gajah dari dulu cuman makan duren. Iki duren dipangan sak gajahe dipangan. Dari dulu terenggiling ya mangane semut. Sampai sekarang menungso terenggilingnya dipangan. Duh. Jadi manusia itu. Nah, terus dari situ diciptakanlah oleh Allah keturunan Nabi Adam yang disebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yang kemudian dari Nabi Adam itu melahirkan bangsa. Yang geser dia, yang tetap di Arab itu tetap ganteng, tinggi besar, rambutnya keriting. Yang geser ke Cina tadi tembem-tembem sipit. Yang geser ke Eropa jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang geser ke Afrika tadi ireng gosong koyo kopi goreng. Nah yang ke Riau jadi kecil-kecil pesek. Nah ini sampean harus paham, inilah caranya Allah membagi kehidupan. Kenapa yang di Arab kok ganteng dan tinggi besar gitu? Karena hidup di Arab itu nggak mudah. Makanan susah, suhunya panas, makanan harus berburu, berdagang harus berkelompok. Makanya kalau orangnya dibikin kecil-kecil gini, ya mati kalahan. Dan di sana jarang air, makanya orang harus dibikin ganteng. Biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Lah kalau dibikin jelek pesek-pesek gini nggak mandi ya tambah jelek. Orang Arab itu hidupnya susah, Bu. Makanya kalau kita berbicara hijriyah, ini kan kita sedang berbicara perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Kenapa pindah? Karena bagi orang Mekah Nabi Muhammad itu ngerepoti wong Mekah. Wong Mekah itu nggak ada air disuruh wudhu. Wong air diminum aja susah suruh jinabat. Ya, orang Mekah itu makanan susah suruh sodako. Ya nggak mau, orang sini makanannya gampang suruh sodako susah. Orang sana itu panas malah suruh puasa. Orang nggak panas makan minum aja susah, apalagi panas suruh puasa. Jadi bagi orang Arab waktu itu Nabi ini cuma merepotkan. Orang Arab itu kalau mau makan harus berburu, mau ekonomi harus berdagang. Nah itu butuh keluarga besar. Makanya orang Arab itu saudaranya harus banyak, karena kalau berburu cuma 2 orang nggak dapat nangkep binatang. Makanya orang Arab itu paling suka ngitung saudara, ibn gitu. Anak ini. Karena apa? Untuk memperkuat ikatan persaudaraan, karena survival atau daya tahan hidupnya kalau saudaranya banyak. Kalau perang antar suku cuma saudaranya 2 ya dihabisi sama suku yang besar. Nah, makanya orang Arab itu hidupnya bergerombol besar. Makanya di Arab itu kota itu cuma 2-3. Nggak ada desa-desa kayak di sini, nggak ada. Kenapa di sini desa-desa banyak? Karena orang sini bisa hidup dimanapun. 7 orang hidup cari air di bawah tanahnya ada, berteduh di bawah pohonnya ada, cari ikan di dekatnya adalah orang sana. Cari air susah, berkebun susah. Makanya orang sana itu kampungnya besar, sehingga dalam kacamata pemerintah bangun jalannya juga mudah. Karena apa? Jalurnya lurus menempuh kampung besar. Lah orang sini setiap 7 orang hidup di kampungnya masing-masing, jaluk dalan kabeh. Ya anggarannya habis. Karena apa? Kampung di sini kecil-kecil karena orang bisa hidup. Kebun itu hidup, tengah kebun itu hidup, bikin kampung. Itu semua minta jalan. Ya anggarannya Pak Bupati ya habis. Makanya jangan semuanya minta jalan. Dan kalau menurut saya jalan di sini nggak usah bagus-bagus. Lah bener, saya lebih suka jalan di kampung-kampung sini jelek. Untuk apa? Mengantisipasi. Kalau jalannya jelek, motormu sing bodong itu aman. Iya Pak Polisi.
Polisi mau mengoperasi motor bodong tanpa surat agak males karena jalannya jelek. Nanti kalau jalannya baik dioperasi sampai juru-juru kampung, entek motormu. Loh, saya ini Kiai Indonesia tahu kelakuanmu. Kredit bayar ping loro bar ngono digo mlayu ning jero kebon. Bener Pak Polisi? Ya bener. Mulane udah jalan jelek aja, terus nek nyolong sawit lek nguber kan ya cepat. Nek dalane apik nyolong sawit wis ilang. Lah tapi nek dalane nek glotek. Nek maksa mlayu kan harus sawit utama nih kumpul. Lah itu. Jadi jalan nggak usah bagus, nah, kecuali kalau di Jawa memang jalan harus bagus. Lah iya, kalian coba jalan nih. Kalau jalannya bagus semua, pusing sampean harus pakai helm. Motor harus lengkap SIM-nya. Kenapa Pak Polisi di sini nggak terlalu rajin operasi? Karena tahu jalannya jelek. Ya, ngerti. Coba kalau nanti semua jalan sudah dikendalikan pemerintah, maka yang lewat di jalan itu harus patuh betul sama aturan pemerintah. Motor harus pakai helm, harus ada surat. Nggak ada surat, tilang. Langsung enakan jalan jelek ternyata. Motorku aman rasa helman deh Bapak Polisi. Ini mumpung ada polisi. Nah, gila. Loh itu Indonesia, makanya ntar dulu Indonesia ini beto. Kenapa orang Cina itu tembem-tembem sipit-sipit? Ya kenapa? Karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar. Jadi silau orang Cina ini. Suwe-suwe matahari yang gini-gini. Makanya di sana itu hawanya terkadang hangat, terkadang dingin. Nah, hawa itu membuat orang punya potensi kenaikan hormonnya, memungkinkan orang untuk selalu pengen gawe anak. Makanya wong Cina itu manaan. Nih ya, dan hari ini Cina sudah mencapai 2 miliar penduduknya. Sampai nojo bayang tadi. Makanya Cina itu paling pusing dinai. Cerita tentang menguasai teknologi, cerita tentang menguasai dunia digital. Duwe iso gawe duwe akeh, tapi Cina menghadapi masalah. Apa? Ternyata babi lah iso di-download. Jagung harus tetap ditanam, padi ditanam. 1 juta ton gandum hari ini Cina sudah tidak bisa memenuhinya. Karena kebutuhan gandum per hari 1 juta ton. Sampai nih sembayang no 1 juta ton, terus diuruk no neng desa iki, kelep desa iki sakria orang dina wis kelep. Jadi jangan makannya wong kono itu kalau makan gandum diawet-awet, digawe mie, dawa-dawa terus disumpit ben awet. Nek dicawok ini cepet kek. Makanya mereka lebih suka makan babi daripada kambing. Kambing tidak menjamin karena pentile loro anake siji. Lelek babi pentile 12 anake 30. Ora ono babi mati gitu loh. Makanya mereka nggak bisa beralih makan karena mereka kebutuhan makan luar biasa. Babi sekarang sudah usia 4 bulan usia 45 hari sudah dipanen. Ayam di sini masih 40 hari, di sana sudah 15 hari panen. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan makan loh. Makan ini ora iso ditunda, sembahyang ini iso ditunda. Lek mangan ora iso. Sembahyang iso dijamak, iso ditakhir kosor, iso dikobok. Lah wetenge ora iso. Nah ya coba itu Cina menghadapi masalah itu seperti makanya Cina ini ngentekno panganane wong sak donya, ekspor semua. Wong Eropa kenapa tinggi besar? Karena di sana musim dingin ada. Musim dingin di sana bisa minus 70 derajat. Sampai ngadepi kulkasnya wis katuan, iku 70 kulkas ademe. Makanya mereka dibikin besar biar nek kedinginan orang mati. Nek katuan ini cilik ini ya mati. Mereka kalau musim dingin nggak punya matahari bu, wong Eropa nih bu. Orang Eropa nggak punya matahari kalau musim dingin karena mataharinya hilang. Seluruh negara mereka jadi salju.
jadi es. Makanya mereka harus makan berkalori tinggi, berdaging, susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Kalau tanpa itu mereka mati kedinginan. Lawang Indonesia enak yang ini delok srengenge mendino. Saumur-umur mangan kubis urip. Mereka nggak punya matahari kayak gini, Bu. Mereka kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Sing ora rontok-rontok meng godhong cemara tok. Makanya Natal pakai daun cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya meng godhong iku tok sing ora rontok. Maka jangan marah, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan cemara punya agama? Lu gini kudu mulai dipahami, dunia terbuka. Sama harus mulai memahami yang kayak gini, Bu. Biar gak mudah sekali. Oh ini, ntar dulu dunia ini jembar. Sejarah manusia sudah bergerak ribuan tahun. Sampai baru bergerak 42 tahun. Harus mulai memahami, Pak Lurah. Jadi biar gak kaget. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, karena seluruh ikannya mengering bersama salju. Makanya mereka kalau musim panas ikan diawetkan menjadi sarden untuk makan musim dingin. Lah kok sampean melo-meloan mangan sarden? Wong setiap hari ikan di sungai iki ada. Makanya cukup sampean mangan sale ae wis cukup jadi sarden. Loh, karena setiap hari kita punya ikan, nggak dapat ikan kodok ya eneng kali. Betapa enaknya kita jadi orang Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin matahari nggak keluar, maka mereka kalau musim panas menyambut matahari. Lah kita bener loh sampai nganggo sunscreen. Ngono adek kemana? Lihat matahari terbit. Alasan dia itu berubah. Orang Eropa kalau musim dingin listrik nggak boleh mati, musim panas listrik nggak boleh mati, musim dingin harus pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Maka mereka bikin AC, air condition. Kita loh panas ora, adem ora, sini maka teknologinya cukup sarung. Nek panas kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung, lu enak ya dewe. Makanya negara tidak harus menyiapkan biaya yang sangat besar dalam sekali waktu, dibagi si edang iso. Karena apa? Tidak ada bencana nasional. Paling nek kobong nih Riau, Melayu tekan Lampung wis ora. Dan musim dingin kamu mau lari kemana? Ayo, adem kabeh ngene lho. Afrika kenapa dibikin hitam sama Allah? Ya karena Afrika itu ono singo. Nek digawe putih jubur singo melayu nendi. Karena digawe ireng sekali mengkurep kan wis hilang. Dan Afrika ini selalu kekurangan makan. Karena binatang yang hidup bersama manusia jumlahnya lebih banyak. Nandur sawit gajahnya lebih banyak. Nandur telo celengnya lebih banyak. Nandur jagung burung betetnya lebih besar dari mentok. Namanya makhau. Nanam pisang entek dipangan munyuke gede sak sapi jenenge gorila. Cara wong biyen King Kong. Mereka nggak mudah hidupnya. Nandur pari dientek emprit jumlahnya triliunan. Sampai diekspor ke Indonesia namanya blackstrut. Itu emprit Afrika. Ini di dunia jadi lah kita ini orang Indo. Nesa cilik-cilik, pesek-pesek, tidak ada masalah. Kita hidup di belahan dunia yang paling indah namanya Indonesia. Kalau dunia berebut energi, kita masih punya 3 cadangan energi besar. Kalau energi basisnya matahari, kita punya 3 waktu. Kalau basicnya energi adalah air, kita punya aliran air di mana-mana. Kalau basicnya adalah angin, kita pantai terpanjang dunia. Kalau basicnya adalah panas bumi, kita negeri cincin api. Jadi Indonesia itu enak sama urip di sini loh. Cuman kadang kita ini karena gak ono sing cerita ngene, kita nggak pede dengan Indonesia. Kita lebih suka diceritani bangsa orang. Kita lebih delok Amerika. Kita ini korban. Amerika menceritakan bangsanya supaya uang seneng, nanti buat apa? Beli produknya
Amerika menceritakan bangsanya luar biasa. Mulai film Hollywood kayak judul Wild West sampai The Last of the Mohican, dia ceritakan semua. Ketika Amerika kalah di Vietnam, dia ceritakan menggunakan film Rambo 1 sampai 6. Amerika kalah dengan Cina secara spiritual, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Gak lu mana? Lu mana ini? Lagi bedanya Kiai Riau karo Kiai Jawa. Enggak. Iso bahasa Jawa kali. Kiai ngaji bahasa Jawa itu enak kali. Bahasa Indonesia kan terlalu kurang kosakata, Pak. Bahasa Indonesia ini nerjemah kunduran truk raiso. Pecirit, nggak bisa. Pecirit. Loh, itu harus kita mulai tahu. Kita hari ini lebih banyak diceritani bangsa orang, nenek moyang orang lain. Cina itu menceritakan bangsanya, nggak ada habisnya, ya kan? Gak ada habisnya, mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, diceritakan semuanya. Habis itu produk Cina masuk karena kita mulai mencintai Cina. Nah, Korea dulu negara miskin, akhirnya bisa jualan ke seluruh dunia karena orang diceritani bangsa Korea mulai cerita tentang air mata dan cerita tentang cinta melalui drakor. Sampai kita seneng rambut Korea, wajah Korea, seneng musik kita ganti dengan BTS. Ayo, Jepang menceritakan bangsanya ke seluruh dunia, mulai film Oshin sampai film samurai. Bahkan samurai terakhir mereka ceritakan dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Indonesia nggak mau kalah, dia ceritakan bangsanya, kembali menceritakan masa lalunya melalui si Ipin dan si Upin. Si Upin dan si Ipin. Dia ceritakan mereka punya masa lalu dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia ceritakan masa lalu mereka bersama anak-anak Cina, bikinkan tokoh Mei Mei. Dia ceritakan masa lalu mereka dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Tapi sampean nggak pernah lagi menceritakan bangsamu ini kayak apa, sehingga kita kehilangan masa lalu, seolah-olah kita tidak punya masa lalu, dan kita selalu menganggap bahwa kita adalah bangsa yang gagal. Nggak pernah menceritakan bangsanya. Apapun yang ada di Indonesia dijelek-jelekkan, punya tumpeng jelek, punya wayang jelek, punya presiden jelek, punya Polri jelek, punya TNI jelek, semua seolah-olah hari ini jelek di mata kita. Padahal inilah bangsa Indonesia. Ini bangsamu. Kita nggak pernah lagi diceritakan. Amerika punya kisah cinta, orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet diceritakan. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai diceritakan. Orang Arab punya kisah cinta Romeo Juliet diceritakan. Dulu kita punya kisah cinta Andi Lumut, gak ada yang menceritakan. Betul nggak? Nggak ada yang menceritakan. Sumatera punya kisah cinta, nggak diceritakan. Kalimantan nggak diceritakan. Kita selalu menceritakan bahwa di sana ada Cinderella, bahwa ada ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita nggak pernah menceritakan bahwa kita juga punya bawang putih, bawang merah. Satu-satunya kisah Cinderella yang paling saya suka hanyalah satu hal, bahwa Cinderella kehilangan satu sepatu, mampu mendapatkan cinta dan kerajaan. Hari ini perempuan kehilangan seluruh tubuhnya, tidak mendapatkan cinta dan apa-apa. Iku mek kehilangan sepatu tok lho oleh cinta dan kerajaan. Saiki wis direwangi dodol sakanane ora oleh apa-apa. Ayo. Loh, sana punya orang kuat namanya Samson. Dulu kita sampai neng kampung duwe bantung bondo. Di sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja, Tom and Jerry. Kita juga punya kancil nyuri di apa bedanya?
Tapi ini nggak ada lagi yang ceritakan, sehingga apa? Kita lebih suka produk-produk mereka. Kita punya wali-wali besar. Di sini ada wali-wali gede, ada Hamzah Pansuri, ada Nuruddin Araniri, ada Raja Ali Haji, Tuanku Tambusai, semuanya nggak ada yang menceritakan. Tapi datang orang lain menceritakan kakeknya yang bisa memadamkan api neraka, yang bisa menurunkan rantai dari langit, menurunkan hujan susu, yang bisa apa? Isra Mi'raj 70 kali diceritakan. Kita nggak pernah menceritakan di sana ada wali songo, kita nggak pernah ceritakan. Sehingga kita punya ayam besar dikit, ayam Bangkok. Kita punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kita mulai nggak pede, seolah-olah bahwa kita ini adalah bangsa yang harus siap menerima produk orang lain. Padahal bangsa-bangsa yang lain tergantung pada Indonesia. Kita lupa. Gitu. Karena apa? Kita juga nggak pernah menceritakan cerita tentang hijrah Nabi di sana, nggak kita ceritakan bahwa Nabi itu lahir 571 di Makkah, seolah-olah bangsa kita ini bukan bangsa apa-apa. Kerajaan-kerajaan tahun 500 sudah berdiri di Indonesia. Di semenanjung sini sudah berdiri kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Kita sudah berdiri kerajaan Candi Muara Takus di Jambi, berdiri kerajaan Sejaya. Di Jawa tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga. Di Kalimantan tahun 300 berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Di Jawa Barat tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram. Tahun 700 membangun Borobudur dan Prambanan. Ini tidak pernah diceritakan. Jadi seolah-olah bangsa kita itu bangsa kosong lompong, cuman isinya Pithecanthropus erectus itu. Ayo kita coba, kita ceritakan hari ini. Jadi kita ini kadang sudah nggak ada, karena kita lebih suka cerita-cerita yang lain, yang lebih halu daripada cerita kita. Coba sekarang, kenapa alat musik ini, kenapa sholawatan itu laku di Indonesia? Luar biasa. Karena sebelum Islam datang memang orang Indonesia sukanya nyanyi. Di Jawa itu dari dulu orang hobi nyanyi. Ada pipo nyanyi, tak tutup nganggo pipo ledeng nyanyi. Bojone minggat tetep nyanyi, dang Bali Yosli nyanyi. Nah, sampai dulu zaman waktu di Jawa itu ada lagu silit yang dinyanyikan. Lemok silit kudi kenayo kendang cepet. Semua di sini punya pantun, Belanda punya sajak, saya punya syair, sini punya pantun. Loh, jadi kita ini kadang tolong ini saya mulai agak sedikit sengit kalau udah kayak begini. Karena kita hari ini kita dipaksa menceritakan bangsa orang, habis itu kita disuruh membeli sesuatu yang mereka ada. Diceritani nenek moyangnya orang Yaman, habis itu kita diminta umroh ke Yaman, masuk duit ke sana semua. Padahal kita punya wali di sini, wali kita aja duitnya banyak itu. Mulai dari bis pariwisata laku, elep laku ketika ziarah. Loh, ini tentang bangsa. Makanya Rasulullah nggak pernah melupakan bangsanya, karena Rasulullah lahir di Mekah, dia tidak pernah melupakan. Ini yang kadang hari ini kita lupa. Loh, makanya kita disuruh tengok ke sana sebagai kaum muslimin. Kita juga punya bangsa yang hari ini bangsa kita juga bisa hidup setara dengan bangsa yang lain. Hari ini kita sibuk ngurusi Palestina. Oke, Palestina kita bela. Palestina kita harus bantu bagaimana dia kuat dan bisa merdeka dari Filistin. Tapi yang kita minta dari Filistin itu satu, kamu merdeka itu rukun sesama anak bangsa. Jangan ribut antara Fatah sama Hamas. Kalau dua kekuatan militer ini gak rukun, sampai kiamat kurang 2 hari Palestina juga gak merdeka. Kenapa kita dulu bisa lepas dari penjajah? Karena kita rukun melalui sumpah pemuda, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Kenapa bangsa yang lain bisa merdeka? Karena rukun. Itu yang gak pernah kita minta.
Kita akan bantu apapun bentuknya, karena penindasan tidak boleh ada di muka bumi. Tapi yang kita minta, rukunlah antar kekuatan anak bangsa. Dibantu 1000 kali pun, kalau antara anak bangsa nggak rukun, nggak akan selesai. Loh, kayak gini, kita punya masalah. Kita dulu bisa menjadi Indonesia, itu kita bersatu. Kita punya merah putih. Ini mana merah putihnya? Merah putih yang sekarang harganya 100.000, mungkin 15.000. Itu dulu untuk melindungi bangsa ini, itu minta nyawa. Siapa mengibarkan merah putih ditembak sama Belanda. Makanya kami di Jogja nggak mengibarkan merah putih di luar, kami taruh di atas rumah. Belanda curiga, kita taruh kelapa di tiang rumah. Masih curiga, kita taruh tebu. Masih curiga, kita taruh padi. Masih curiga, kita taruh pisang. Habis itu kita bawa tumpeng sama ingkung kayak begini. Kata Belanda, cuma mau makan. Ya, memang kita mau makan, tapi kamu harus ingat, makanan habis, padi mengering, pisang mengering, kelapa mengering, tebu rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Surabaya begitu pengen mengibarkan merah putih, di bumi hanguskan se-Surabaya. Perang 10 November yang membuat santri bergerak mengeluarkan resolusi jihad, karena apa? Pengen mengibarkan merah putih. Korbannya berapa itu? Sampai ribuan orang mati di situ. Tapi kita akan terus melawan sampai kapanpun, karena bangsa ini tidak boleh dijajah. Dan itu diajarkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Dulu ketika nenek moyang kita mau dijajah sama Mongolia, Mongolia adalah kekuatan besar dari daerah Tibet sana, dari Rusia dan sebagiannya, perbatasan Cina. Namanya Mongolia, menaklukkan dunia. Arab ditaklukkan, Cina ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Maka mereka 1250 datang ke sini mau menaklukkan bangsa Nusantara. Apa yang terjadi? Dilawan oleh kekuatan dari Jawa, yaitu namanya Singasari, bersama kekuatan dari Sumatera yang namanya Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan di semenanjung Melayu ini melawan Mongolia. Apa yang terjadi? Perang Pamalayu dimenangkan oleh kekuatan Nusantara, dan Mongolia sekali-sekalinya kalah adalah dengan bangsa Nusantara dari sini. Makanya jangan heran, jangan ngajak kelahi orang Indonesia. 10 November kita perang, dan catatannya cuma satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut kemerdekaan dari penjajahnya hanya Indonesia. Wene gak ada sing cerita. Tiba-tiba merah putih kokon hormatnya nera gelem, bid'ah, musyrik. Ini merah putih sudah nggak minta nyawa, merah putih cuma minta ngangkat tangan. Ini kalau orang yang model begini, ini pasti zaman perang nenek moyangnya, mata-matanya Belandanya. Lu kita punya, Amerika punya bendera. Tiba-tiba terus mereka lebih suka mengibarkan bendera la ilaha illallah. Itu bendera seluruh kaum muslimin, bukan bendera Hizbut Tahrir. Makanya orang Indonesia la ilaha illallah biar gak jadi sengketa, kita lantunkan dalam tahlil. Tiba-tiba kamu anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nuka pakai palu. Ini harus dipahami. Tiba-tiba Arab Saudi bahwa la ilaha illallah ada pedangnya, itu bendera Saudi, terserah. Kita punya merah putih. Nah, inilah. Makanya kita ini punya kekuatan bangsa. Dan setelah Rasulullah itu hijrah dari Madinah, Islam bergerak kemana-mana. Ini yang kadang harus kita hitung. Karena Islam datang ke sini, kini sudah punya segalanya, maka kemudian Islam berkembang di Nusantara. Yang lain sudah nggak diajarkan di sini. Bagaimana berakhlak yang baik? Orang Nusantara terkenal akhlaknya paling baik. Makanya orang sholat aja pak akhlaknya paling bagus Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia dulu sebelum Islam datang itu punya sistem beragama kapitayan. Jadi tenang begini, memang dari dulu gini. Makanya begitu disuruh kukur-kukur 3 kali jangan, ya biasa.
Orang sini diajak bersila biasa, orang sini dari dulu semedi silang, makanya enak. Suruh aja makan, orang sini makannya bareng-bareng, mangan nggak makan kumpul, sudah enak di sini. Kenapa orang-orang Islam dulu tidak diajarkan bertani? Orang sini jago bertani semua. Kenapa tidak diajarkan bernegara? Orang sini bernegara sudah paham. Di Jawa sana ada negara Kertagama. Bagaimana hidup yang rukun sesama anak bangsa, kita sudah punya Suta Soma. Tapi begitu Islam ketemu orang Nusantara, jadinya lebih beraneka ragam. Ketemu banyak suku, ketemu banyak bangsa, ketemu banyak agama. Paling gampang contoh aja, jadi kiai di Arab sama di Indonesia itu rumitan jadi kiai di sini. Kiai Arab sampai sekarang kalau bahas binatang itu paling ya onta sama kambing. Kiai sini bahas mulai terenggiling sampai landak, sampai undur-undur, sampai walang, dipangan kabeh mbek wong kene. Di sana bahas tumbuhan paling kurma, paling ya delima. Sampai sini ada bakas kesemek, bakas duren, bakas cipluan. Di sana bakas hantu paling syaiton sama jin, nggak ada bakasan wewe gombel, gundul pringis, sundel bolong, komplit. Duh, ini cara babi ngepet, mak lampir, suster ngesot. Jadi dinamikanya lebih panjang. Nah itulah makanya kita selalu mencoba menjaga masa lalu. Ini kalau tak teruskan yang bab ini sampai besok gak selesai. Besok mana kapan-kapan tahun ngarep yang bab itu. Ini bab ini aja dulu belum selesai. Bab tasakuran keselamatan desa ini. Sing liyane sesuk tahun ngarep mungkin isih sempet tak parani. Karena adoh ora umum. Gak apa-apa saya pakai patwal. Ini jadi Rasulullah mengajarkan kita tengok ya selalu. Nah makanya setelah kita sampai di Jabal Rahmah, apa yang terjadi? Besoknya kita melaksanakan Idul Kurban, memotong binatang. Untuk apa? Ya syukur wis asal usule. Nah itulah makanya setiap bulan Muharram Rasulullah itu nggak pernah lupa apa bersihkan Ka'bah, diganti kiswahnya tutupnya diganti, dibersihkan. Sampai hari ini orang Mekah itu nggak pernah lupa membersihkan Ka'bah. Karena ditinggali Ka'bah. Lah di sini memang ditinggali desa, maka ada istilah bersih desa, ada istilah ulang tahun desa. Kalau administratifnya hari jadi, kalau istilah Jawa nih nyadran, sadranan, semuanya sama. Pada intinya jangan lupakan masa lalu. Makanya terus ono jenengane kepala sapi. Jadi mempersembahkan yang terbaik untuk sedekah kepada nenek moyang kita itu siapa? Ya sapi. Nek pitik ya apik tapi kecilian. Cilian pitik. Lah Islam ya sak donya ono wedhus ono dibeleh. Kita segini. Makanya nanti saya minta kepada Pak Lurah, nanti kesepakatan warga bikin aja ruangan ya. Ruangan ya mungkin 10 kali 10 lah, dicor yang bagus. Museum Kota Raya. Jadi cangkul pertama yang pernah dipakai untuk macul di sini itu mana bentuknya? Taruh situ sapa sing duwe. Itu. Oh iki arite Mbah tahun 83 ini. Oh iki Mbah ngene. Sing teko mrene kawitan jenenge sapa? Asabiqunal awalunnya iki. Bapak Ijo, Bapak Inem, Bapak Imin. Batak. Loh, itu harus punya sejarah desa pertama kali. Syukur artefak-artefak barangnya masih ada. Kan gitu. Nah itu penting, makanya biar gak lupa taruh ini 1, 2, 3. Oh ini cangkulnya, oh ini gerajine, oh ini bentuk rumahnya, fotonya masih ada. Itu diabadikan biar anak-anak besok ini yang muda-muda itu gak kepaten
obor. Karena apa? Kita ini kalau kemudian mulai kepaten obor, yang hilang itu bukan cuma sejarahnya, tapi kebanggaan kepada desa, kebanggaan kepada tanah air juga akan hilang. Nah, kalau kebanggaan kepada tanah air itu hilang, kita susah untuk membangun. Karena bangsa ke depan yang kuat adalah bangsa yang bisa produksi. Lah, produksi itu kuncinya dikonsumsi. Kita membeli produk dalam negeri kalau kita punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Kalau kita nggak punya itu nggak bisa. Makanya itu lah, kalau sudah kayak begini, ini kita sedekah. Karena walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang datang belakang ini butuh sedekah lah. Sedekah sing apik ya sapi, dagingnya udah dimakan bersama-sama, kepalanya taruh sini, doanya Allahumma barik lana. Loh, kenapa doanya barik lana? Ya sebabnya biar kita dapat barokah. Makanya karena doanya barik lana, maka panganannya disebut panganan barokah. Lah, makanan barokah itu kalau jadi daging, dagingnya daging barokah. Daging barokah itu nggak dibakar oleh api neraka. Makanya barik lana terusannya wakina benar. Dan dari makanan kita mendapatkan pelajaran bahwa manusia segalanya pasti terlibat di situ. Kalau dunia dan seisinya ini digerakkan oleh manusia, maka manusia ketika dia hidup juga nggak bisa lepas dari manusia yang lain. Pelajarannya dari mana? Dari doa makan. Doa makan itu kan pelajaran bahwa makan itu nggak berdiri sendiri. Maka berkailah kami, sampean makan beras, nggak mungkin kan? Nah, beras itu harus dirubah menjadi nasi. Berarti sampean pasti butuh sama orang yang bikin rice cooker. Di sana ada pabrik kompor, di sana ada pabrik gas, banyak. Nah, beras ini dari sawah, maka sawah diurus oleh agraria, diurus oleh negara. Dia tumbuh besar karena ada pabrik pupuk, entah di mana siapa yang memiliki. Begitu dimakan, kita perlibatkan pabrik piring, entah pabrik piring itu tempatnya di mana. Setelah kita makan enak karena ada bumbunya, ada yang nanam bawang, ada nanam cabai, ada nanam bumbu-bumbu yang lain. Jadi enak juga karena ada garam. Orang sini mana ada punya garam? Yang punya garam orang pesisir, bikin garam ditambah garam. Kita nggak pernah nanya apakah waktu bikin garam ditambahnya nggak kencing neng tambah Jangan-jangan pas gawe uyah ada yang uyuh. Makanya orang Jawa selalu menyebut uyah sama uyuh karena khawatir pas gawe uyah itu uyuh. Begitu selesai makan, kita makan anggur merah. Anggur merah ini pasti bukan tanaman Indonesia, dia kalau nggak Amerika, Cina sama Australia itu impor. Kalau impor pasti melibatkan negara. Di situ ada menteri perdagangan, ada menteri pertanian. Di situ ada transaksi, ada bill of lading, ada letter of intent. Di situ melahirkan namanya obligasi, pasti berhubungan dengan bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller. Makanya berkahilah kami, karena dia nggak bisa berdiri sendiri, namanya manusia. Asalnya nggak mandiri, hidupnya nggak mandiri. Makanya ketika beragama pun tidak mandiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Lah khairan ini ku nakira. Khairan nek nakira maknane khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Tak kasih contoh, baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Pengajian ini baik apa enggak? Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiai. Gak bisa. Kiai yang paling apik, ngadeg dhewe nek kene kursine paling apik. Ya ora mulai nek kiai ini rung teko. Karena wong paling apik dinteni. Tapi saya mengatakan paling baik ya bisa, karena saya terlihat baik di sini diundang Pak Lurah, panitia. Kalau tanpa diundang Pak Lurah saya nggak di sini lah. Kalau gitu baik saya apa baik Pak Lurah? Ya nggak bisa, saya nggak datang Pak Lurahnya jelek loh.
Ini saya sama Pak Lurah iso gelut wong loro. Nah kalau sampean ikut-ikutan lebih masalah lagi. Karena yang baik ya kami Kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Ya coba nek ra ono sing teko. Iki ora pengajian, iki cek sound. Tapi kata tukang masang tenda, yang baik ya saya Kiai. Lah kenapa? Mau masang tenda. Nek gak tak pasangi tenda wis bubar kepanasan. Padahal yang masang tenda gini biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Kata tukang sound, yang baik ya saya Kiai. Kalau soundnya tak mati bubar. Cari Pak Lurah, patenono tak bayar. Jadi nggak ada baik itu berdiri sendiri. Makanya kehidupan ini harus dicari asal usulnya. Oh enggak, iya ya. Oh ya, jadi nggak ada kesombongan. Dan surga itu tidak menerima kesombongan sendiri. Aku nggak bisa. Karena masuk surga itu nggak pernah sendirian. Masuk surga itu zumaron, rombongan. Makanya kalau jadi imam masjid jangan terlalu sosokan sama makmumnya. Nggak ada makmumnya, nggak ada imam. Lah ya kayak polisi gitu sama orang dablek, nggak usah terlalu emosi. Lah ya, coba nek ra ono maling, polisi pensiun makanan. Mulane nek sing golek brondolan rasa diseneni wong golek brondolan. Lah saling ini kiai niku ya nek ono wong dablek ya seneng. Nek wong wis sampe kabeh ya prei dadi kiai. Mana ada hidup ini berdiri sendiri? Nggak ada. Makanya orang hidup itu kalau sudah berbicara manusia, dia nggak bisa independen. Saya sholat itu khusyuk di Allah, oke baru bisa. Tapi sholat saya nutup aurat, tutup aurat itu kain urusannya pabrik kain sing duwe Cina. Mulane kiai aja ngamukan karo Cinane lunga udah. Loh, mana ada hidup itu independen? Nggak ada. Loh, makanya kita hidup ini paling indah dalam konsep kehidupan. Makanya makan juga Allah barik. Nah, ada orang nggak percaya masa makanan bisa nyimpen barokah, bikin doa. Jangan makanan, kaset aja nyimpen suara. Lah ya kan, makanya dulu kalau ada orang cinta kok ditolak, mbak makanan. Kasih doa cinta inominal, I love you. Makanya calon lurah juga takut makan kalau makanannya nggak kenal. Jangan-jangan pas dimakan isinya linggis, mati deh kena sandet. Ya itu. Jadi makanya makanan barokah kalau dimakan jadi daging barokah daging barokah tidak dibakar sama api neraka. Makanya sisanya digomuli jenenge berkat. Itu. Lah itu dunia, mana ada dunia berdiri sendiri, nggak bisa. Makanya setelah Allah manusia itu nggak bisa berdiri sendiri, butuh persatuan. Loh, itu makanya Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Nah manusia itu nggak bisa. Makanya kadang teman harus baca Pancasila itu, soalnya daerah sini itu pernah orang disuruh baca Pancasila ternyata buta huruf. Jadi orang buta huruf suruh baca, tapi orangnya dari daerah sini, turunan Padang. Begitu dia baca Pancasila kan dibaca hurufnya, dia buta. Cie, bintang pesagi limo, 2 rantai pengikat kuda, 3 baringin barang buik kribo. Ampe sepi kilo 5 kapas pembesi muko tadi pagi si parui. Itu kan makanya kita landasan hidupnya Pancasila, dan kita secara bersama-sama seluruh asal usul kita hargai. Makanya Indonesia ketika ikut Rasulullah komplit, ikut bagaimana sampai ke tingkat hidup bersama ala Rasulullah. Hidup bersama ala Rasulullah itu hidup seperti apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup seperti itu namanya ra'iyah, atau yang kita kenal dengan istilah rakyat. Jadi orang Indonesia ikut sunnah Rasul itu nggak cuma yang enteng-enteng kayak orang sekarang. Orang sekarang kan sunnah itu jenggot itu kan enteng, asal dicukur aja panjang.
Ikut sunnah cingkrang, enteng, kalau dipotong aja tinggi. Apalagi sunnah istri banyak, gampang. Itu enak. Sunnah yang susah itu hidup bersama yang berbeda-beda tapi menjadi saling tanggung jawab. Arab gagal, Saudi kembali ke kerajaan. Timur Tengah beberapa negara mengikuti konsep proletar, konsep komunis. Satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa mempraktekkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, menggunakan konsep ra'iyat menjadi rakyat, hanya muslim Indonesia. Jadi kita ini gak mudah, nenek moyang kita jago. Sekarang orang ribut sunnah enteng-enteng, itu sunnah yang sulit itu hidup bersama menjadi ra'iyah atau rakyat. Makanya yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya, karena apa? Naik sama. Yang tadinya di Jawa kawulo bisa pidato kulo. Yang tadinya abdi di Sunda bisa abdi mah. Yang tadinya pukulun para dewa menjadi ulun, itu hanya di sini, nggak ada bedanya. Bangsa lain belum bisa, antara manusia masih saling merendahkan, kulit putih kulit hitam mana, kita sama sudah bisa. Laki-laki perempuan perempuan nomor sekian, di Indonesia sama duduk bareng, perempuan sekolah, perempuan jadi lurah juga bisa. Itu konsep ro'iyah. Sampean punya anak pinter jadi kiai, nggak ada yang nanya. Sampean punya anak walaupun sampean bodoh jadi DPR, nggak ada yang nanya, karena ikut konsep ro'iyah, kesetaraan ala Rasulullah. Makanya ro'iyah kalau kumpul namanya musyarakah, orang kita menyebut masyarakat, ya saling melengkapi. Sampean punya sawit sing beli Cino, ya sampean aja ngamuk karo Cino lunga udah men. Lunga haji yang bikinkan pesawat Yahudi Nasrani, kamu Yahudi hancurkan semua, bunuh semua, ya renang kita. Bank haram, lo kita pergi haji itu pakai bank, wong pilotnya nggak mau dipakein uang, begitu bank haram ya zaman jangan pergi haji pakai bank. Lu komplit Indonesia itu namanya musyarakah. Makanya kalau mau menentukan sikap bersama, musyawarah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Makanya kita punya lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau mau jadi lurah, daftar siapapun kamu, latar belakang apapun kamu boleh. Walaupun kamu anaknya orang ini, yang penting kamu punya apa syarat pendaftaran, daftar. Pengen jadi bupati, wakil bupati, daftar ke KPU, yang menentukan KPU. Pengen jadi DPR, daftar ke KPU. Habis itu gampang, cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau kurang, beli. Ya nggak, ya iyalah gimana? Asal jangan money politik. Kalau money politik nggak boleh, saya ditangkap TNI Polri. Makanya ganti namanya uang bensin. Kalau terima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah. Nah inilah konsep ini lebih sulit. Sekarang orang sibuk menata ini, gitu kan. Loh, makanya kemudian setelah setelah persatuan, kerakyatan, kesetaraan di hadapan semua manusia, kesetaraan karena yang paling utama adalah yang paling takwa. Makanya yang menopang persatuan manusia adalah kerakyatan. Tapi kerakyatan butuh hati yang jernih. Orang bisa melihat kejernihan hati karena nilai ketuhanan. Hati yang jernih karena nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Butuh kebijaksanaan. Jadi gubernur jadi bupati mana ini, Rokan Hulu, asalnya dari kota raya, kok yang diurusi cuman kota raya toh, itu namanya bijaksini, bijaksana itu. Permusyawaratan harus dimusyawarahkan perwakilan, baru tercipta keadilan. Makanya begitu mengikuti konsep musyawarah, kita menjadi NKRI. Apa bedanya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Ayo, ono sing mengatakan negeri ini tauhid, tak tapuk lambemu ya. Ya ini nenek moyang kita mana ada negeri dengan konsep rakyat itu mana? Ayo, sak dunia meng Indonesia. Strukturnya musyarakah masyarakat. Basyawirun fil amri musyawarah. Ini konsep yang waktu itu Rasulullah ada di Madinah. Jadi ketika mempertahankan Madinah, Rasulullah nggak beda-bedakan orang. Salah satu orang yang gugur di perang Uhud itu orang Yahudi. Pasukannya Nabi yang salah satu yang gugur menjadi syuhada Uhud itu adalah orang Yahudi dari Banu Quraizah. Karena dia kaya, mati dalam perang, duitnya dipakai pertama kali untuk membiayai Baitul Mal. Jadi Baitul Mal Rasulullah pertama kali itu duitnya orang Yahudi. Ayo, ada ngomong-ngomong ya deh. Mulai zaman jangan dikit-dikit Yahudi, ntar dulu. Yahudi orang kabeh Zionis, orang kabeh Netanyahu. Ya banyak vaksinya. Ya kabeh orang kaya Islam itu teroris ya ora, iku Amrozi sak kancane tok sing teroris. Muafik ya ora. Loh ya kan? Ini yang di sini nggak ada. Loh itu kan kita tahunya. Sekarang kayak tiba-tiba Syiah. Itu sesat, asing sesat ini loro tok, Syiah Ghullah sama Syiah Rafidhah. Syiah yang lain ya biasa aja, Zaidiyah, Imamiyah ya. Faktanya banyak. Islam yang sesat ya banyak. Memang ada Islam sesat? Ya ada. Bulan puasa udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah, aku sesat. Ya polisi, coba ada kan orang begitu? Ada yang puasa depan belakang, tengahnya bolong, masih lumayan. Ada yang udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Ngecat rumah itu yang paling parah. Nah jadi kita ini punya struktur, makanya kita harus benar-benar punya kemampuan jaga persatuan. Makanya kiai itu selalu jaga persatuan. Selagi bisa bersatu, kenapa kita harus berpisah? Doa bersama, yang lain udah doa sendiri-sendiri. Kiai masih doa bersama, kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Amin, habis kecapean, amin. Ya ini habis ngerti, alhamdulillahirabbil alamin. Loh, begitu yang banyak doa dibawa ke alun-alun rohul, namanya istighosah. Semua terlibat, bakul bakso jualan, bakul adok, enak semua. Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Kalau kemudian orang Islam semuanya sudah doanya sendiri-sendiri, gak punya persatuan, agama tidak lagi menjadi pemersatu. Rasulullah lahir pengajian, dibiayai sendiri sama masyarakat. Loh, sekali mulutan itu berapa? Rakyat membiayai persatuan dan kerukunannya. Kalau tiba-tiba orang mengatakan mulutan bid'ah, tidak ada lagi sarana persatuan di tengah masyarakat. Maka yang harus diawasi bukan yang mulutan, yang harus diawasi yang tidak mulutan itu ngapain dia. Loh, kita bersatu loh, setiap mulutan itu berapa ratus miliar orang rohul membiayai dirinya. Itu kalau diserahkan sama polisi, polisi ini bangkrut. Serahkan sama pemdanya juga bangkrut. Satu desa itu sekali mulutan 100 juta nggak cukup. Dan kemudian semua desa bikin mulutan, roda ekonomi yang diputar oleh kiai itu berapa? Setelah mulutan itu masih ada rejepan. Setelah rejepan nanti posonan, ada nuzulul Quran, halal bihalal, besaran, terus muharraman. Uang yang berputar di masyarakat untuk memperkuat kerukunan ini berapa? Kalau itu semua dibid'ahkan, kapan masyarakat bisa bersatu dan roda ekonomi bisa diputar? Semuanya akan mudah dipecah belah. Tepuk, gak usah sungkan-sungkan, gak apa-apa. Itu orang mati, santri masih kumpul, NU saya ngumpul, masih ngumpul, ya kan? Telung dino, pitu dino, 100 dino, bahkan ketika udah jauh diziarahi bis pariwisata laku, di makam-makam para wali orang jual nasi laku, bahkan copet bisa hidup di situ.
Terus rukun loh. Coba kalau beban ini diberikan kepada pemerintah, bangkrut APBD ini penjenengan, Mbak. Loh, makanya kiai-kiai itu miskin-miskin karena apa? Duit habis untuk mempertahankan kerukunan bangsa dan negara. Masjidnya jelek, langgarnya jelek. Saat itulah sebenarnya tugas pemerintah untuk ganti rugi. Lah iya, jangan yang tidak mulutan gitu malah diopeni dia itu. Makanya sehari itu enak. Agama yang tidak ada yang bisa jadi wasit kecuali Allah di tangan santri aman. Buktinya apa di tangan kiai aman agama itu? Karena kiai dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau kayak saya kiai kurang sakti jadi nggak usah dibatasi. Karena bisa diinterupsi, udah sudah siang, panas, berhenti saya. Lah kiai yang menangan itu siapa? Yang kiai yang paling menangan itu kiai kalau sudah khutbah Jumat itu tidak ada orang berani. Kalau sudah ittaqullah sapa sing wani ayo. Makanya biar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya sopan. Ittaqullah, wong baca teks gini ya sopan. Kalau teksnya hilang ditiup kipas angin bubar. Dan tongkatan ya sabar tongkat ittaqullah. Begitu tongkatnya nggak ada, teksnya nggak ada, saudara Prabowo ya pasti begitu. Makanya si koclok-koclok itu dulu anu itu anu tongkatnya. Jadi akarnya dari itu banyak kan. Makanya kiai itu megang agama dan konstruksi sosial dijaga betul. Jangan sampai berhadapan dengan problem-problem sosial karena agama nggak bisa berdiri kalau manusianya hancur berantakan. Nah, gitu loh ini dunia. Makanya hari ini kita bisa lihat perkembangan agama paling bagus di mana? Ya di Indonesia. Karena manusianya terjaga dengan konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Artinya apa? Inilah pergerakan. Inilah. Jadi Pak Lurah ini saya udah bilang pokoknya gue nambah sapi aku rata kok aku yang ngono. Lah iya ini sapi beneran ya Allah itu enak kenyil-kenyil. Nikmat lillahi ta'ala. Iya mangan ini acara mangan timbang ribut son horek wis mending mangan sapi horek kendase ya. Nah itulah. Ini pangan apa tuh jangan dok. Nah ya ngomong mriki. Edang. Sih kan ini kan kepala semua. Tadi masuk kepala mangan kepala. Ya Allah, tapi biar nanti Pak Wakil Wali Kota ini nyicipi sama Pak Kepala Desa. Saya yang motongkan. Ya. Bismillah, bismillah, Rasulullah, min doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i abaina wa ummatina masyayikhina wal masyayikh Kota Raya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil 'azimi subhanaka ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni as'aluka min dhurriyyati biwatin ghairi dzalin 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi ta'wi ilaihim warzuqhum minat thamar wa rijal auladana dzurriyyatana dzurriyyah Kota Raya ya Allah. Alil ilmi alil khair wal ibadah wal sulhi wal iman. Berdoa ya Allah li abaina ummatina masyayikhina wa jadad wa jadil masyayikh Kota Raya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum qadabran fil jinan. Allahumma ij'al qabrahum qubur lahum Rasulullah bi yaqul anna al-jira rabbika radiyatan mardiyah. Wa tasrif 'ibadil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Wa aslil maqasidana maqasid dunya wal akhirah wa rizqana halal dan wasi'an rabbana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Bidaka ya Allah, bidaka ya Allah, insyaallah rahmatika ya Allah. Bidaka ya Allah, insyaallah rahmatika ya Allah. Bidaka ya Allah. Allahumma arsilis sama 'alaina midrara. Allahumma arsilis sama 'alaina midrara. Allahumma arsilis sama 'alaina midrara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, irisna wene di pesone. Sampai Pak Lurah karo Pak Wabub, Pak Sek, sekompor kabeh sing ngene tak irisna.